Berusia 63 tahun, setelah 30 tahun menjadi istri dan ibu, ia dikhianati oleh suaminya sendiri dan diusir dari rumah tanpa membawa apa-apa. Satu-satunya yang ia terima adalah sebidang tanah bekas tambang yang terbengkalai, tanpa listrik, tanpa air, tanpa seorang pun. Semua orang mengira di sanalah ia akan menyerah. Namun 6 bulan kemudian, tempat yang dulunya dianggap lahan mati itu berubah menjadi tempat yang membuat semua orang terpana. Dan ketika sang suami kembali, ia tidak lagi mengenali wanita yang pernah ia tinggalkan. Ini bukan hanya kisah tentang pengkhianatan, melainkan kisah tentang bagaimana seorang wanita yang terpojok bangkit dan mengubah takdirnya sendiri. 6 bulan lalu, Ibu Ratna tidak punya apa-apa selain 2 koper tua. Suara narasi yang berat seolah menarik pendengar ke dalam kenangan yang bahkan ia sendiri tidak ingin mengingatnya. Sore itu di Surabaya, langit tidak hujan tetapi udara terasa berat seperti akan badai. Rumah 2 lantai di gang familiar, tempat Ibu Ratna tinggal selama lebih dari 30 tahun, hari ini terasa asing dan dingin. Pintu ruang tamu terbuka, Ibu Ratna berdiri di tengah rumah, kedua tangannya mencengkeram tepi tasnya. Di depannya ada Bapak Joni, suaminya, duduk di sofa, di sampingnya seorang wanita muda yang hampir 20 tahun lebih muda darinya. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik, keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Akhirnya Bapak Joni angkat bicara duluan, kita sudah selesai bicara, surat cerai sudah saya siapkan lengkap. Suaranya datar tanpa emosi, seolah ia sedang membicarakan kontrak jual-beli, bukan mengakhiri pernikahan yang berlangsung 3 dekade. Ibu Ratna menelan ludah, tenggorokannya kering dan sakit. 30 tahun, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Kamu bilang selesai, ya selesai? Wanita di samping Bapak Joni sedikit menunduk, menghindari tatapan Ibu Ratna, sementara Bapak Joni menghela napas, menunjukkan kelelahan. Ratna, kita tidak cocok lagi, saya juga sudah memikirkannya matang-matang. Memikirkannya matang-matang? Ibu Ratna terkekeh, tetapi tawanya pecah di tengah jalan. Kamu memikirkannya matang-matang sejak kapan? Sejak ada orang lain, ya? Bapak Joni mengerutkan kening, jangan membuat keributan, semuanya ada alasannya. Alasan? Ibu Ratna melangkah maju 1 langkah, alasannya karena aku sudah tua? Karena aku tidak berharga lagi, kan? Pertanyaan itu menggantung di tengah ruangan. Tidak ada yang menjawab. Justru keheningan itulah jawabannya. Ibu Ratna melihat sekeliling rumah, setiap sudut kecil ada jejaknya, gorden yang ia pilih sendiri, meja makan yang ia hemat setiap rupiah untuk membelinya, tanaman pot yang ia rawat setiap hari, semuanya adalah hasil kerjanya. Dan kini ia tidak punya apa-apa. Jadi aku dapat apa? Tanyanya. Suaranya tidak lagi bergetar, hanya tersisa kehampaan. Bapak Joni sedikit terkejut lalu berdiri pergi menuju lemari mengambil setumpuk kertas. Rumah ini saya simpan, tabungan juga begitu. Sedangkan kamu, ia terdiam sesaat lalu melanjutkan. Saya atasnamakan kamu sebidang tanah di Bogor. Ibu Ratna mengerutkan kening. Tanah mana? Bekas tambang batu tua yang saya beli beberapa tahun lalu tapi tidak terpakai. Sekarang saya berikan padamu. Tambang batu? Ibu Ratna mengulangi seolah tidak percaya pada telinganya. Ya, terbengkalai saja tapi tetap ada sertifikatnya. Kamu punya tempat tinggal. Ibu Ratna berdiri diam, sebidang tanah terbengkalai. Setelah 30 tahun, ia menatap lurus ke mata Bapak Joni. Kamu pikir begitu adil? Bapak Joni menghindari tatapan itu. Kamu harus realistis. Di usia ini punya tempat tinggal sudah bagus. Kalimat itu seperti pisau. Bukan karena isinya melainkan karena cara ia mengatakannya dengan santai, tenang seolah hidup Ibu Ratna hanya seharga itu. Dari belakang, suara putranya terdengar. Ibu jangan membuat keributan lagi. Ibu Ratna menoleh. Kedua anaknya berdiri di pintu, yang sulung dan yang bungsu, anak-anak yang ia besarkan, rawat, dan korbankan seluruh masa mudanya untuk mereka. Ibu harus lebih lapang dada, kata putrinya dengan suara lembut tapi dingin. Ibu juga sudah tua. Ayah butuh orang yang lebih cocok. Ibu Ratna tertegun, jadi ibu tidak dibutuhkan, ya? Tidak ada yang menjawab, lagi-lagi keheningan. Tapi kali ini jauh lebih menyakitkan. Ia mengangguk perlahan seolah saat itu ia telah mengerti semuanya. Tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan seluruh keluarga. Ia berbalik melangkah naik tangga, setiap langkahnya berat seolah membawa seluruh kehidupannya. Di kamar tidur, ia membuka lemari, pakaian-pakaian rapi, barang-barang familiar. Ia hanya mengambil 2 koper tua,
memasukkan beberapa pakaian, sedikit dokumen, beberapa foto. Ia berhenti di depan foto pernikahan. Di foto itu ia muda tersenyum cerah, Bapak Joni berdiri di sampingnya, tangan di bahunya. Ia melihatnya sangat lama lalu meletakkan foto itu, tidak membawanya. Ketika ia menyeret koper-kopernya menuruni tangga, tidak ada yang menahannya. Bapak Joni berdiri bersandar di dinding, kedua anaknya berdiri di belakang. Tidak ada yang mengatakan, "Tetaplah." Tidak ada yang mengatakan maaf, tidak ada yang mengatakan ibu jangan pergi. Ibu Ratna berhenti di pintu. 1 detik, 2 detik, ia menoleh, bukan untuk menahan melainkan hanya untuk melihat terakhir kalinya. 30 tahun, katanya perlahan. Aku kira aku punya keluarga. Tidak ada yang menjawab. Ia mengangguk lalu menarik koper-kopernya keluar. Pintu tertutup di belakangnya, suara klik yang sangat kecil. Tapi baginya itu adalah suara akhir dari sebuah kehidupan. Sepeda motor tua menyala. Ibu Ratna duduk di belakang memeluk erat kedua koper sementara pengemudi melaju. Kota masih ramai, orang-orang masih terburu-buru. Tidak ada yang tahu ada seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Angin menerpa wajahnya, kering, panas, dan kosong. Ia tidak menangis. Bukan karena tidak sakit melainkan karena sakitnya sampai tidak ada air mata lagi. Sepeda motor berbelok meninggalkan kota, menuju Bogor. Jalan mulai sepi, rumah-rumah semakin jarang. Akhirnya sepeda motor berhenti di depan jalan tanah. "Ibu, sudah sampai," kata pengemudi. Ibu Ratna turun, membayar, lalu berdiri di sana. Di depannya terhampar lahan luas berwarna abu-abu, tebing-tebing batu curam, rumput tumbuh jarang, beberapa mesin tua berkarat tergeletak begitu saja. Di ujung tambang ada sebuah gubuk kecil reyot, tua, dan sunyi. Angin berhembus membawa bau batu dan debu. Ibu Ratna berdiri di sana, kedua tangannya terkulai di samping tubuhnya. "Ini rumahku?" Tidak ada yang menjawab, hanya ada suara angin. Ia menarik koper-kopernya masuk, setiap langkahnya seperti masuk ke dunia lain, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang, tidak ada yang memanggil namanya, hanya ia dan tambang yang terbengkalai. Ia berhenti di depan gubuk, pintu kayu tua berderit saat ia mendorongnya masuk. Di dalamnya gelap, bau apek menusuk hidung, sebuah dipan kayu tua, beberapa perkakas bekas, dan tidak ada yang lain. Ibu Ratna meletakkan koper-kopernya, duduk diam. Beberapa saat kemudian, ia mendongak melihat keluar. Langit mulai gelap, sinar matahari terbenam menyinari tebing batu, mewarnai segalanya menjadi oranye yang menyedihkan. Ia memeluk kedua tangannya, dingin meskipun udara tidak dingin, jadi benar-benar memulai lagi, katanya pelan tanpa ada yang mendengar, tetapi kali ini dalam suaranya bukan lagi pertanyaan melainkan kenyataan. Sebuah kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Ibu Ratna, 63 tahun, baru saja kehilangan keluarga, rumah, segalanya. Dan kini ia hanya punya satu hal, dirinya sendiri, di tempat yang tidak ada yang percaya ia bisa bertahan. Dan ia juga belum tahu bahwa tempat inilah yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Sore menjelang lebih cepat dari yang Ibu Ratna kira. Cahaya terakhir hari itu menyapu tebing-tebing batu yang kelabu, menarik bayangan-bayangan panjang yang meliuk-liuk di atas tanah yang retak. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang, bahkan tidak ada suara televisi yang familiar seperti di kota, hanya ada angin dan keheningan. Keheningan yang membuat orang merasa takut. Ibu Ratna masih duduk di dipan kayu di gubuk tua itu, kedua kopernya diletakkan rapat di sampingnya, seolah jika ia melepaskannya, ia akan kehilangan pegangan terakhirnya. Ia belum melakukan apa-apa, hanya duduk di sana melihat, mendengar, dan berusaha memahami di mana ia berada. Angin kencang berhembus membuat pintu kayu berderit. Ia terkejut menoleh, jantungnya berdebar lebih cepat. "Tenang, tidak ada siapa-siapa," katanya pada dirinya sendiri. Tetapi justru kalimat itulah yang membuatnya menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Tidak ada siapa-siapa, benar-benar tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri melangkah keluar. Langit sudah gelap. Jauh di sana beberapa lampu berkedip dari pemukiman yang berjarak beberapa kilometer, terlalu kecil, sehingga hanya terlihat seperti titik-titik cahaya redup. Setidaknya tidak di tengah hutan, gumamnya, tetapi itu tidak membuatnya merasa lebih tenang. Ia kembali ke gubuk, cahaya semakin redup. Jika ia tidak melakukan sesuatu, hanya dalam beberapa menit, tempat ini akan tenggelam dalam kegelapan total. Ia membuka koper mencari senter kecil yang sudah tua. Ia menyalakannya, cahaya kuning redup memancar lemah tetapi cukup untuk melihat sekeliling. Ia menghela napas lega. Bagus.
masih bisa dipakai. Ia mulai melihat gubuk itu lebih teliti. Dinding kayu lapuk di banyak tempat, atap seng tua, ada beberapa lubang kecil, di bawah lantai ada lapisan debu tebal bercampur sampah dan noda kotor yang tidak jelas sejak kapan. Di salah satu sudut kamar ada ember plastik retak, di sudut lain ada beberapa balok kayu lapuk, tidak ada tempat tidur, hanya dipan tua tempat ia duduk. Bagaimana cara hidup di sini? Bisiknya tanpa ada jawaban. Ia meletakkan senter, mulai membersihkan debu di dipan. Setiap kali ia membersihkan, debu beterbangan membuatnya terbatuk-batuk. Uhuk-uhuk, matanya perih tetapi ia terus melanjutkan. Bukan karena ia punya rencana yang jelas melainkan karena jika ia tidak melakukan apa-apa, ia akan genap berpikir dan berpikir itu menyakitkan. Setelah hampir 1 jam, dipan itu tampak sedikit berbeda, tidak bersih tetapi tidak terlalu kotor. Ia mengambil sehelai kain tua, mencelupkannya ke sisa air di botol lalu mengelap permukaan dipan. Setidaknya harus ada tempat tidur yang layak, gumamnya, punggungnya sakit, tangannya pegal tetapi ia tidak berhenti. Ia keluar, mengambil beberapa lembar kayu tua, membawanya untuk menutupi sementara lubang-lubang di atap. Setiap kali ia mengangkat tangannya, bahunya terasa nyeri. Sudah tua, ia menghela napas tetapi tidak menyerah. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil menutupi sebagian. Tidak sempurna, tetapi jika hujan lagi mungkin akan lebih baik. Ia berdiri di tengah gubuk melihat sekeliling, masih miskin, masih kosong tetapi tidak lagi sepenuhnya putus asa. Ia duduk di dipan, terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Setidaknya aku bisa melakukan sesuatu, bisiknya. Kalimat itu terdengar sangat sederhana, tetapi membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Menjelang siang, perutnya kembali lapar. Ia menghabiskan sisa roti, minum seteguk air lagi. Kali ini ia tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan Bapak Johnny, tidak memikirkan anak-anaknya, hanya memikirkan apa yang akan ia makan besok. Sebuah pertanyaan yang realistis dan mungkin itulah yang ia butuhkan saat ini. Bukan penderitaan melainkan hidup. Menjelang sore, ia kembali ke sumber air. Kali ini ia membawa sebuah gayung plastik meletakkannya di bawah aliran air. Air menetes setetes demi setetes sangat lambat tetapi terus mengisi. Ia duduk melihat aliran air, tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat. Beberapa saat kemudian, ia berbisik. Mungkin harus direbus dulu baru bisa diminum. Suaranya tidak lagi putus asa, melainkan sedang menghitung, sedang mencari cara, sedang hidup. Ia memegang gayung air, melihat sinar matahari memantul di permukaan yang berkilauan, gambaran kecil tapi cukup untuk membuatnya merasa ada sesuatu yang sedang dimulai. Ketika langit mulai gelap, ia kembali ke gubuk. Kali ini ia lebih siap, meletakkan ember di bawah tempat bocor, memindahkan barang-barang ke sudut kering, mengunci pintu dengan hati-hati. Ia duduk di dipan, tidak menyalakan senter segera, hanya duduk dalam cahaya redup matahari terbenam. Angin masih berhembus tetapi tidak menakutkan seperti semalam. Ia memeluk tangannya melihat keluar. Hari pertama sudah berlalu. Bisiknya tanpa ada yang menjawab. Tetapi kali ini ia tidak membutuhkan jawaban siapapun. Ia berbaring, tubuhnya masih sakit tetapi pikirannya sedikit lebih ringan. Sebelum memejamkan mata, ia memikirkan aliran air. Sebuah aliran air kecil tetapi tidak berhenti mengalir. Mungkin aku juga begitu, bisiknya. Tidak perlu kuat segera, tidak perlu mengubah segalanya, hanya perlu tidak berhenti. Di luar langit perlahan gelap, di dalam gubuk kecil, seorang wanita 63 tahun yang kehilangan segalanya telah menemukan hal pertama. Bukan uang, bukan rumah, melainkan alasan untuk melanjutkan besok. Hari ketiga di bekas tambang, Ibu Ratna mulai memahami satu hal. Bertahan hidup tidaklah sederhana, tidak ada yang membawa makanan, tidak ada yang bertanya kabar, tidak ada yang membantu. Setiap hari berlalu adalah serangkaian pekerjaan kecil, tetapi setiap pekerjaan membuat tubuhnya sakit seolah baru saja melewati pertempuran. Pagi itu, ia bangun lebih awal, bukan karena cukup tidur melainkan karena lapar. Rasa lapar itu bukan lagi perasaan ringan seperti hari pertama. Itu terasa menggerogoti dan berkepanjangan sehingga membuatnya merasa pusing setiap kali berdiri. Ia duduk, mengusap perutnya, menghela napas. Tidak bisa terus begini. Ia membuka koper, hanya tersisa beberapa bungkus mie instan, sedikit roti kering, dan sebotol air yang sudah lebih dari separuh. Jika terus begini, paling lama 3 hari lagi. Ia berdiri melihat keluar. Jauh di sana jalan tanah yang mengarah ke pemukiman masih ada. Kemarin ia hanya berdiri melihat, tetapi hari ini harus pergi.
Ia mengganti pakaian yang lebih rapi, menyisihkan sedikit uang yang tersisa ke saku bajunya. Sepatu lamanya kotor karena lumpur tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengunci pintu gubuk sementara dengan sebatang kayu lalu mulai berjalan. Jalan itu lebih panjang dari yang ia kira. Matahari mulai naik, jalan tanah berbatu, licin di tempat-tempat yang masih lembab setelah hujan, setiap langkah membuat lututnya nyeri. Semangat, hanya berjalan kaki kok, katanya pada dirinya sendiri, tetapi napasnya sudah mulai berat. Setelah hampir 40 menit, ia baru melihat rumah-rumah pertama, sebuah dusun kecil, beberapa rumah sederhana, sebuah toko kelontong, dan sebuah pasar kecil di pinggir jalan. Tidak ramai tetapi cukup untuk membuatnya merasa belum terpisah dari dunia. Ia masuk ke pasar. Beberapa orang melihatnya, tidak mengenalnya, tatapan penasaran. Seorang penjual sayuran bertanya, "Ibu baru datang ya? Kelihatan asing sekali." Ibu Ratna terdiam sesaat lalu mengangguk. "Ya, saya tinggal di bekas tambang. Di sana ada orang yang tinggal?" Penjual sayuran terkejut. "Sekarang ada." Jawaban itu membuat orang itu terdiam beberapa detik lalu hanya tersenyum tipis. "Jadi ibu mau beli apa?" Ibu Ratna melihat sekeliling, sayuran hijau, telur, beras, mie instan, semuanya biasa. Tetapi baginya saat ini, setiap barang harus dihitung. "Aku ambil sedikit beras, beberapa butir telur, dan beberapa ikat sayuran murah saja." "Ibu baru datang, saya kasih harga murah," kata penjual, suaranya tidak lagi dingin. Ibu Ratna mengangguk, "Terima kasih." Itu adalah ucapan terima kasih pertama yang ia ucapkan kepada orang asing sejak meninggalkan rumah. Ia membeli sebuah jerigen air kecil lalu kembali. Jalan pulang lebih melelahkan. Bahu sakit karena membawa barang, punggung sakit karena sering membungkuk, keringat mengalir di punggungnya. Tetapi kali ini ia tidak berhenti, karena ia tahu, jika ia berhenti ia tidak akan mau melanjutkan lagi. Ketika sampai di gubuk, ia hampir kehabisan tenaga. Ia meletakkan barang-barang, "Benar-benar susah," katanya sambil tersenyum tipis, tetapi dalam suaranya tidak ada lagi kepahitan, hanya penerimaan. Setelah beristirahat sejenak, ia mulai memasak. Sebuah panci nasi kecil, beberapa butir telur rebus, dan sayur rebus. Tidak enak tetapi panas dan cukup untuk membuatnya merasa hidup. Ia duduk makan di depan pintu gubuk, melihat ke arah bekas tambang, angin berhembus pelan, tidak lagi menakutkan. "Setidaknya aku masih bisa makan masakan sendiri," katanya. Kalimat itu membuatnya tersenyum tanpa sadar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang lambat. Pagi pergi ke sumber air, mencuci muka, mengambil air. Siang memasak sederhana, sore membersihkan, memperbaiki gubuk, malam beristirahat mendengar angin. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang memanggil namanya, tetapi juga tidak ada lagi tatapan dingin, kata-kata yang menyakitkan. Tubuhnya sakit, tangannya bengkak karena banyak bekerja, punggungnya pegal setiap kali membungkuk, tetapi setiap hari ia melakukan sedikit lebih banyak. Sebatang kayu dipasang lebih kokoh, sebuah sudut gubuk lebih bersih, sebuah lubang bocor lebih tertutup. Hal-hal kecil tetapi cukup untuk membuatnya merasa tidak berdaya. Suatu sore ketika ia sedang menarik selembar kayu ke dalam gubuk, kakinya terpeleset. Ia jatuh, lututnya membentur batu, sakit sekali. Ia berbaring di sana beberapa detik tidak bergerak, air mata mengalir. Bukan karena sakit melainkan karena lelah, tidak bisa melakukan lagi. Pikiran itu melintas sangat cepat, tetapi cukup untuk membuatnya ingin menyerah. Ia berbaring diam menatap langit biru yang luas, tidak ada yang berubah. Sudahlah, tetapi kemudian ia teringat pagi sebelumnya, teringat aliran air kecil, teringat panci nasi panas, hal-hal yang sangat kecil tetapi miliknya. Ia menopang tangan duduk, lututnya masih sakit tetapi ia berdiri perlahan, bergetar tetapi bisa berdiri. "Belum selesai," katanya dengan suara serak. "Belum selesai." Malam itu langit kembali hujan, tetapi tidak seperti sebelumnya, ia sudah menyiapkan ember di tempat yang tepat, barang-barang sudah rapi, atap gubuk sudah tertutup sementara, air masih menetes, tetapi tidak lagi membanjiri seperti sebelumnya. Ia duduk di dalam gubuk mendengar suara hujan tanpa panik, hanya diam. "Kali ini aku tidak akan kalah," bisiknya, perasaan aneh muncul. Bukan senang, bukan bahagia melainkan sedikit percaya diri. Tetapi itu nyata. Beberapa hari kemudian, langit berubah menjadi abu-abu, bukan hujan rintik melainkan tanda badai besar. Angin mulai bertiup lebih kencang, udara terasa berat. Ibu Ratna berdiri di depan pintu gubuk melihat ke langit, hujan lagi, tetapi kali ini ia tidak takut seperti sebelumnya. Ia mulai bersiap,
mengikat atap seng dengan tali dan kayu, memindahkan semua barang ke sudut terkering, memeriksa kembali pintu, satu persatu, hati-hati, perlahan tetapi pasti. Angin bertiup lebih kencang, suara deru angin menggema di tengah bekas tambang. Ia berdiri di tengah gubuk menarik napas dalam-dalam. Datanglah, bukan tantangan, melainkan kesiapan. Badai datang pada malam hari, hujan menghantam atap seng seperti tumpah, angin berembus kencang membuat seluruh gubuk bergetar, air mulai masuk lebih cepat. Tetapi kali ini ia tidak duduk meringkuk, ia memegang ember, menimba air membuangnya keluar, mengulangi terus-menerus. Lelah, sakit tetapi tidak berhenti. Aku belum selesai, teriaknya di tengah suara hujan. Suaranya menggema bercampur angin tanpa ada yang mendengar. Tetapi ia sendiri mendengarnya. Itu bukan lagi suara seorang wanita yang ditinggalkan melainkan suara seorang yang sedang berjuang. Di luar, air mengalir lebih deras di sepanjang tebing batu, aliran air yang lebih besar dari biasanya mulai muncul. Tetapi Ibu Ratna belum melihatnya, ia masih di dalam gubuk menimba air melawan badai. Dan ia tidak tahu bahwa badai inilah yang akan membuka sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Badai berlangsung sepanjang malam, menjelang pagi, hujan baru mulai mereda, angin juga melemah, tetapi dingin dan lembab masih melekat pada segala sesuatu di gubuk itu. Ibu Ratna duduk bersandar di dinding, tangannya masih memegang ember, terengah-engah, pakaiannya basah kuyup, rambutnya lepek, punggungnya sakit sekali seperti patah, tetapi ia masih sadar, masih duduk di sana. Sudah lewat, bisiknya pelan, suaranya serak. Ia tidak tahu berapa lama ia menimba air, ia hanya tahu bahwa ia tidak menyerah. Di luar langit perlahan terang, cahaya redup menyelinap masuk melalui celah pintu. Ia meletakkan ember, menopang tangan berdiri, kakinya kaku. Butuh beberapa detik ia baru bisa berdiri tegak. Ia membuka pintu gubuk, pemandangan di depannya membuatnya terpaku, bekas tambang itu seperti berubah menjadi tempat lain. Genangan air besar dan kecil muncul di mana-mana, tanah basah, licin, dan aliran air mengalir menjadi alur-alur kecil di antara celah-celah batu. Tetapi yang menarik perhatiannya bukanlah genangan air melainkan suara, bukan lagi suara tik-tik yang lemah seperti sebelumnya melainkan suara air mengalir yang jelas, terus-menerus, dan lebih deras. Ia berjalan perlahan menuju tebing batu tempat ia pernah melihat sumber air kecil. Setiap langkahnya hati-hati karena tanah licin. Ketika mendekat, ia menahan napas, aliran air sudah berbeda. Tidak lagi hanya beberapa tetes yang merembes melainkan sebuah aliran air kecil tetapi jelas mengalir dari celah batu keluar, jernih, rata, dan terus-menerus. Ia berdiri di sana, matanya tidak lepas dari aliran air. Bagaimana bisa? Ia mengulurkan tangan menampung air. Air mengalir melalui telapak tangannya dingin menusuk tetapi bersih, tidak ada busa, tidak keruh, hanya air. Tetapi baginya saat ini itu lebih berharga daripada apapun. Ia membungkuk melihat lebih teliti, celah batu terbuka lebih lebar setelah hujan. Mungkin air di dalamnya sudah terkumpul sejak lama dan badai tadi hanyalah kesempatan baginya untuk meluap. Ia mengambil gayung plastik meletakkannya di bawah aliran air, hanya dalam beberapa menit gayung itu sudah penuh, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia duduk, melihat aliran air, perasaan aneh menyebar di hatinya. Bukan kegembiraan yang riuh melainkan sebuah keyakinan kecil. Di sini bukan hanya tanah mati, bisiknya. Ia membawa air kembali ke gubuk meletakkannya di meja, melihatnya cukup lama. Harus direbus. Ia teringat pesan penjual air kemarin, ia menyalakan tungku, kali ini tangannya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya, setiap gerakannya lambat tapi pasti. Api menyala, air mulai panas, uap air mengepul, membawa serta perasaan hangat. Ia duduk melihat panci air mendidih, cahaya api memantul di wajahnya yang sudah berkerut lebih banyak, setidaknya aku punya air. Kalimat itu membuatnya tersenyum tipis. Siang itu, ia makan nasi sederhana seperti biasa, tetapi kali ini ia tidak hanya memikirkan tentang bertahan hidup melainkan mulai berpikir lebih jauh. Ia kembali ke sumber air, berdiri melihat aliran. Jika air bisa dialirkan lebih dekat ke gubuk, pikiran itu muncul tidak jelas, tetapi cukup untuk membuatnya berpikir. Ia melihat sekeliling, pipa-pipa bekas, potongan plastik, bahan-bahan yang ditinggalkan di tambang. Dulu ia hanya melihatnya sebagai sampah, tetapi sekarang mungkin bisa digunakan. Ia melangkah ke sebatang pipa plastik tua, mengangkatnya, berdebu tapi masih utuh. Ia mencoba meletakkan satu ujung dekat sumber air, tidak pas. Ia mencoba cara lain, meletakkan miring, air mengalir menyimpang tidak masuk ke pipa. Ia menghela napas, tidak sederhana, tetapi ia tidak menyerah. Ia mencoba sekali lagi,
sekali lagi, dan sekali lagi. Matahari naik tinggi, keringat mengalir ke matanya, tangannya gemetar karena lelah tetapi ia tetap bekerja. Bukan karena ia yakin akan berhasil melainkan karena ia tidak lagi ingin diam. Menjelang sore ia duduk terengah-engah. Pipa itu masih belum berfungsi sesuai keinginan. Tetapi ada satu hal yang telah berubah. Ia tidak lagi merasa tidak berdaya. Ia melihat aliran air, melihat bahan-bahan di sekitarnya, lalu melihat kedua tangannya. Tangan-tangan yang telah bekerja selama 30 tahun, memasak, membersihkan, merawat keluarga. Pekerjaan yang tidak ada yang menyebutnya keterampilan. Tapi tetap saja bekerja, katanya pelan, dan aku masih bisa melakukannya. Ketika matahari mulai terbenam, cahaya menyinari tebing batu, menciptakan garis-garis cahaya yang berkilauan. Ibu Ratna secara tidak sengaja melihat sesuatu, sebuah batu, tidak berbeda dengan batu-batu lain, tetapi ada garis cahaya kecil di dalamnya. Ia membungkuk mengambilnya, membersihkan lapisan lumpur. Di bawah sinar matahari, batu itu berkilauan pelan, tidak menyilaukan, tidak berharga tetapi ia memegang batu itu di tangannya melihatnya sangat lama. Di sini juga ada yang indah ya. Ia terkekeh pelan, tawa kecil tapi nyata. Ia membawa batu itu kembali ke gubuk, meletakkannya di meja tepat di samping panci air. Dua benda sederhana tetapi miliknya, ia temukan, ia ciptakan. Malam itu ia berbaring di dipan, tubuhnya masih sakit tetapi pikirannya berbeda, tidak lagi hanya kesedihan melainkan pikiran-pikiran. Besok coba lagi pipa air, mungkin cari bahan lain, mungkin tanam sayuran dekat sumber air. Pikiran-pikiran kecil tapi terus-menerus. Ia menoleh melihat batu yang berkilauan di bawah cahaya senter yang redup lalu melihat keluar. Bekas tambang masih sunyi tetapi tidak lagi menakutkan. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu di sini, bisiknya. Bukan janji, hanya kemungkinan. Tetapi baginya itu sudah cukup. Di luar air masih mengalir, tidak cepat, tidak deras tetapi tidak berhenti. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai terbangun. Keesokan paginya, Ibu Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara melainkan karena di kepalanya sudah ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Ia duduk, mengusap punggungnya, meringis karena rasa sakit yang familiar. Tetapi kali ini ia tidak berbaring lagi seperti sebelumnya. Ia berdiri melangkah keluar, aliran air masih mengalir teratur tidak berhenti. Ia berdiri melihat sejenak lalu mengangguk pelan. Baiklah, mulai sekarang. Hari-hari berikutnya, ia tidak lagi hidup dengan gaya sehari-hari saja. Semuanya mulai punya ritme, punya tujuan, punya rencana. Meskipun sangat sederhana, minggu pertama setelah badai, ia menghabiskan waktu terutama untuk mencoba mengalirkan air, mencoba menyambung pipa, mencoba berbagai cara. Ada hari ia bekerja seharian, air masih tidak mengalir sesuai keinginan. Ada hari pipa jatuh, air tumpah keluar, membasahi semua pakaian. Ia berdiri melihat, menghela napas, tidak semudah yang kukira, tetapi kemudian ia membungkuk mengambilnya lagi dan mencoba lagi. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang memuji, tetapi ia tetap melakukannya dengan diam-diam. Menjelang minggu kedua, ia mulai memahami cara air mengalir, memahami kemiringan, memahami cara menjaga pipa tetap stabil. Suatu sore ketika ia meletakkan bagian pipa terakhir, aliran air mengalir tidak deras tetapi terus-menerus dari tebing batu hingga dekat gubuk. Ia berdiri diam melihat aliran air, tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas. Sudah selesai, bisiknya. Suaranya pelan. Tetapi mungkin itu adalah pertama kalinya ia berhasil melakukan sesuatu yang jelas, ada hasilnya. Bukan keberuntungan, bukan kebetulan melainkan karena dirinya sendiri. Setelah ada air dekat gubuk, hidupnya berubah. Tidak perlu lagi pergi jauh untuk mengambil air, tidak perlu lagi menampung setiap tetes. Ia bisa mencuci tangan, mencuci sayuran, membersihkan lebih mudah. Pekerjaan kecil tetapi membantunya menghemat tenaga dan yang lebih penting memberinya perasaan kendali. Bulan kedua dimulai, cuaca lebih nyaman. Ibu Ratna mulai melihat bekas tambang dengan tatapan berbeda, tidak lagi hanya tempat untuk bertahan hidup melainkan tempat yang bisa berubah. Ia memilih sebidang tanah dekat gubuk, tidak rata, penuh batu kecil, rumput liar tumbuh jarang. Ia memegang sebuah cangkul tua yang ia temukan, mulai membersihkan. Cangkul pertama sangat sulit. Tanah keras, tangannya lemah, punggungnya sakit. Ia berhenti, menopang cangkul, terengah-engah. Aku bisa tidak ya? Sebuah pertanyaan familiar, tetapi kali ini ia tidak berhenti, ia membungkuk mencangkul lagi sedikit demi sedikit, setiap gumpalan tanah kecil,
Setiap hari sedikit, tidak terburu-buru, tidak memaksa tetapi tidak menyerah. Setelah seminggu, lahan itu mulai berubah. Rumput dibersihkan, batu-batu dikumpulkan, tanah digemburkan. Tidak indah, tidak rata tetapi ada bentuknya. Ia berdiri melihat, perasaan aneh seperti melihat hasil karyanya sendiri. Mungkin bisa ditanami sesuatu. Keesokan harinya, ia membawa sedikit bibit sayuran yang ia beli di pasar. Tidak banyak, hanya beberapa jenis yang mudah tumbuh. Ia menanamnya, tidak yakin, tidak berpengalaman, hanya mencoba. Kalau tidak tumbuh ya sudah, katanya, tetapi di dalam hatinya masih ada sedikit harapan. Hari-hari berikutnya, ia merawat tanah sambil memperbaiki gubuk. Ia mengambil lebih banyak batu, kali ini bukan untuk dibuang melainkan untuk disusun, membuat jalan setapak kecil dari pintu gubuk ke sumber air. Batu-batu tidak rata, ada yang besar, ada yang kecil, tetapi ia menyusunnya dengan sangat hati-hati, satu persatu. Ketika selesai, ia mencoba berjalan, tidak licin, tidak amblas. Ia berhenti di tengah jalan setapak, melihat ke bawah lalu melihat sekeliling. Lumayanlah. Sebuah senyum tipis melintas, tetapi tidak selalu segalanya berjalan lancar. Suatu sore, ketika ia sedang mengangkat sebuah batu kecil, tangannya terpeleset, batu itu jatuh mengenai kakinya. Aduh! Suara teriakan keluar, menggema di bekas tambang yang kosong. Ia terduduk, kedua tangannya memegang kaki, rasa sakit datang seketika, menusuk menyebar dari telapak kaki hingga kepala. Ia menggertakkan gigi erat, tidak berani bergerak. Tidak, tidak. Ia terengah-engah, berusaha melihat ke bawah. Kakinya mulai membengkak, perlahan memerah, tidak berdarah tetapi jelas tidak baik. Ia duduk di sana sendirian, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang datang. Angin berhembus, membawa keheningan yang familiar, tetapi kali ini lebih berat. Ia berusaha berdiri, kakinya sakit tidak stabil, ia hampir jatuh lagi. Tenang, ia berpegangan pada tebing batu, langkah kecil demi langkah, perlahan berjalan ke gubuk. Jaraknya tidak jauh, tetapi hari itu terasa tak berujung, setiap langkah adalah rasa sakit, setiap langkah adalah ia harus berhenti, bernapas lalu melanjutkan. Akhirnya ia sampai, ia duduk di dipan, mengangkat kakinya, jelas bengkak, sedikit sentuhan pun sakit. Ia memejamkan mata tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata melihat sekeliling gubuk. Masih sama, tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tidak ada bantuan, hanya ia dan rasa sakit. Sore itu ia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk. Sesekali ia meringis karena sakit. Ia mengambil ponselnya, layarnya menyala, daftar kontak. Nama putra, nama putri, nama Bapak Joni. Jari-jarinya berhenti, 1 detik, 2 detik, ia bisa menelepon, hanya satu panggilan, mungkin ada yang datang, mungkin ada yang membantu. Tetapi ia meletakkan ponsel itu tidak menekan, bukan karena ia tidak butuh, melainkan karena ia tidak ingin mendengar pertanyaan. Sekarang ibu mau apa? Ia tidak ingin mendengar suara dingin, tidak ingin mendengar keengganan. Ia menghela napas. Sudahlah, suaranya pelan tetapi tegas. Menjelang malam, rasa sakit tidak berkurang, sebaliknya semakin jelas. Ia tidak bisa berbaring tenang, tidak bisa tidur. Setiap kali ia bergerak, kakinya terasa nyeri. Ia duduk, melihat keluar. Langit gelap tanpa bulan, tanpa bintang, hanya bayangan hitam tebing batu. Ia memegang kepalanya, aku sedang melakukan apa? Pertanyaan itu keluar, tidak lagi yakin seperti sebelumnya, tidak lagi tenang, hanya tersisa kelelahan. 63 tahun sendirian di tempat ini, ia tersenyum tetap apa suara. Untuk apa? Pertanyaan itu kali ini tidak mudah dijawab. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu diakui, tidak ada yang perlu dilihat. Ia duduk di sana sendirian dengan rasa sakit, dengan keheningan, dengan dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya membuka kembali foto lama. Keluarga tersenyum hangat seperti kehidupan lain. Mungkin aku harus kembali. Pikiran itu muncul dengan sangat jelas. Bukan karena ia ingin kembali kepada Bapak Joni melainkan karena ia tidak yakin bisa melanjutkan, hanya perlu meminta maaf, mengalah. Ia berkata pelan, mungkin masih ada tempat untuk. Kalimat itu membuat matanya basah, bukan karena harapan melainkan karena sakit. Sakit karena menyadari. Ia telah memikirkan untuk kembali ke tempat yang telah meninggalkannya. Ia meletakkan ponselnya, tidak membukanya lagi, tidak melihatnya lagi. Setetes air jatuh ke lantai, tik. Ia mendongak, itu dari aliran air.
Air itu masih mengalir seperti setiap hari, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, hanya tidak berhenti. Ia melihatnya sangat lama, tidak ada yang melihat tetapi tetap mengalir. Kalimat lama kembali tetapi kali ini berbeda, bukan untuk menghibur melainkan untuk memahami. Ia melihat kedua tangannya yang bengkak dan sakit tetapi masih bisa bergerak. Ia melihat keluar, jalan setapak batu, lahan yang sudah ditanami tunas-tunas sayuran kecil. Semua itu tidak datang begitu saja, melainkan karena ia. Pelan, sakit, tetapi nyata. Aku berhasil, katanya dengan suara sangat pelan tetapi jelas, aku masih bisa melakukannya. Ia menarik napas dalam-dalam, rasa sakit masih ada tetapi tidak lagi membuatnya menyerah. Tidak ada yang butuh juga tidak apa-apa, katanya, aku masih punya diriku. Kalimat itu untuk pertama kalinya, bukan hanya kata-kata melainkan kebenaran. Ia mengambil sehelai kain membungkus kakinya. Tidak profesional, tidak sempurna tetapi cukup. Ia berbaring tidak mudah tidur. Tetapi kali ini ia tidak memikirkan untuk menyerah lagi, tidak memikirkan untuk kembali, hanya memikirkan besok istirahat sebentar lalu melanjutkan. Tidak perlu cepat, tidak perlu banyak, hanya perlu tidak berhenti. Di luar aliran air masih mengalir, dalam kegelapan tidak ada yang melihat tetapi tetap ada, seperti dirinya, tidak ada yang mengakui, tidak ada yang peduli, tetapi tetap hidup, tetap berusaha, tetap maju. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ia bekerja untuk dirinya sendiri. Rasa sakit di kaki membuat Ibu Ratna harus melambat. Hari-hari pertama setelah kecelakaan, ia hampir tidak banyak melakukan apapun. Pagi hanya keluar mengambil air lalu kembali duduk beristirahat. Ia menyandarkan kakinya di selembar kayu, membalutnya dengan kain bekas, mengompresnya dengan air es untuk mengurangi pembengkakan. Gubuk itu lebih sunyi dari biasanya, tidak ada lagi suara cangkul, tidak ada lagi suara menarik batu, hanya ada suara air mengalir dan napasnya yang teratur. Tetapi kali ini keheningan itu tidak lagi membuatnya panik. Itu seperti waktu istirahat, waktu hening yang harus ia terima. Aku tidak perlu melakukan semuanya sekaligus, bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya lebih tenang, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi berusaha membuktikan, hanya hidup. 3 hari kemudian, kakinya sedikit kempes, masih sakit tetapi bisa melangkah pelan. Ia berdiri, mencoba berjalan beberapa langkah, pelan, hati-hati tetapi tidak jatuh. Sudah membaik. Sebuah senyum tipis muncul, tidak lebar tetapi nyata. Ia tidak langsung kembali bekerja. Sebaliknya, ia keluar, berdiri melihat lahan kecil di depan gubuk. Tunas-tunas sayuran sudah lebih besar, daunnya lebih hijau. Meskipun ia tidak merawatnya banyak selama beberapa hari terakhir, mereka tetap tumbuh. Sama seperti aku, bisiknya, lambat tetapi tetap hidup. Minggu keempat dimulai. Ibu Ratna kembali bekerja tetapi dengan cara yang berbeda, tidak lagi bekerja terus-menerus, tidak lagi memaksa dirinya. Setiap hari ia hanya melakukan sedikit, suatu pagi ia memperbaiki pipa air, suatu sore ia mengumpulkan lebih banyak batu. Keesokan harinya ia membersihkan lebih banyak sudut tanah, pelan tetapi teratur. Dan yang terpenting, ia tidak lagi merasa menderita melainkan hidup. Suatu pagi, ia membawa sedikit sayuran kecil yang telah ia panen, memasukkannya ke dalam tas. Tidak banyak, hanya beberapa ikat tetapi cukup untuk ia mencoba sesuatu. Ia pergi ke pasar. Kali ini langkahnya lebih mantap, tidak lagi lelah seperti pertama kali. Ketika sampai di pasar, ia meletakkan tas sayuran. Penjual sayuran yang kemarin melihatnya tersenyum. Ibu turun lagi? Ibu Ratna mengangguk. Ya, saya mau coba jual ini. Orang itu melihat ke dalam tas. Sayuran sendiri ya? Ya, ditanam di tambang. Penjual itu terkekeh. Di sana bisa menanam ya? Lumayanlah. Penjual itu mengambil seikat melihatnya dengan teliti, lumayan segar juga. Biar saya bantu jual. Ibu Ratna sedikit terkejut. Bantu jual? Ya, ibu tinggal taruh saja di sini. Jeniza nanti saya. Berapapun yang terjual nanti saya kasihkan. Ibu Ratna terdiam beberapa detik lalu mengangguk. Terima kasih. Kali ini ucapan terima kasihnya lebih ringan. Tidak lagi canggung. Siang itu ia kembali, separuh sayur sudah terjual. Tidak banyak uang, tetapi itu adalah uang hasil kerjanya. Ia memegang beberapa lembar uang di tangannya melihatnya sangat lama. Sudah cukup. Bisiknya. Tetapi di dalamnya ada kebahagiaan yang sangat kecil. Sejak hari itu, ia mulai membawa sayuran ke pasar setiap minggu. Tidak teratur, tidak banyak,
tetapi cukup untuk membeli lebih banyak beras, lebih banyak telur, dan sedikit kebutuhan pokok lainnya. Hidupnya mulai punya ritme, tidak lagi hanya bertahan hidup melainkan berkesinambungan. Bekas tambang juga berubah, tidak lagi hanya hamparan abu-abu yang dingin, jalan setapak batu lebih jelas, area tanam sayuran lebih hijau, aliran air mengalir teratur, membentuk genangan kecil yang jernih, tidak besar tetapi cukup untuk memantulkan sinar matahari. Suatu sore, Ibu Ratna duduk di depan gubuk melihat area itu. Angin berhembus pelan, suasana kuning keemasan, ia menopang tangan, berdiri, berjalan perlahan ke dekat sumber air, melihat ke bawah, permukaan air memantulkan langit biru yang tenang. Indah juga, katanya. Kali ini ia tidak tersenyum melainkan hanya berdiri diam dan tenang. Suatu hari ketika ia sedang mencabut rumput di dekat jalan setapak, terdengar suara sepeda motor dari jauh. Ia mendongak, seorang wanita parubaya berusia hampir 60 tahun menghentikan motornya di pintu masuk. Wanita itu melihat sekeliling lalu turun. "Ada orang di sini?" panggilnya. Suaranya menggema di bekas tambang. Ibu Ratna berdiri. "Saya di sini." Wanita itu mendekat, tatapan penasaran. "Ibu yang tinggal di sini?" Ibu Ratna mengangguk. "Ya." Orang itu melihat sekeliling, jalan setapak, area tanam sayuran, aliran air, tatapannya berubah, dari penasaran menjadi terkejut. "Ibu yang melakukan semua ini?" "Ya, pelan-pelan saja." Wanita itu terdiam beberapa detik lalu berkata, "Saya dengar di pasar orang-orang bilang ada seorang wanita yang tinggal sendirian di bekas tambang menanam sayuran, jadi saya penasaran mampir." Ibu Ratna tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana. Orang itu mendekat ke sumber air, membungkuk melihat. Indah sekali. Suaranya mengecil, tidak menyangka di sini ada tempat seperti ini. Ibu Ratna melihat wanita itu, tatapan yang familiar, namun asing, bukan kasihan, bukan meremehkan, melainkan pengakuan. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. "Nama ibu siapa?" Orang itu bertanya. "Ratna, saya Mai." Keduanya berdiri di sana di tengah bekas tambang, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi suasana tidak lagi kesepian seperti sebelumnya. Ibu Mei tidak tinggal lama, hanya berkeliling melihat lalu berkata, "Mungkin saya akan kembali." Ibu Ratna mengangguk. "Ya, tidak ada janji yang ditepati." Tetapi keduanya mengerti bahwa perkataan itu adalah nyata. Ketika Ibu Mei pergi, suara sepeda motor perlahan mengecil lalu menghilang sepenuhnya. Bekas tambang kembali sunyi seperti semula, tetapi tidak lagi sama seperti dulu. Sore itu, Ibu Ratna duduk di depan gubuk melihat jalan setapak, melihat sayuran, melihat air dan berpikir, bukan tentang masa lalu, bukan tentang Bapak Joni, bukan tentang anak-anaknya melainkan tentang apa yang akan ia lakukan besok. Sebuah pertanyaan sederhana tetapi lengkap. Ia menyandarkan punggungnya ke pintu, memejamkan mata, angin sepoi-sepoi berhembus, membawa bau tanah, bau tumbuhan, bau tempat yang sedang hidup. Dan ia menyadari ia juga begitu, tidak lagi hanya orang yang ditinggalkan, tidak lagi orang yang kehilangan segalanya melainkan orang yang sedang membangun kembali sedikit demi sedikit, pelan tetapi nyata. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan sudah mulai menyebar keluar sana, kepada orang-orang yang juga sedang mencari tempat untuk memulai lagi. Berita tentang Ibu Ratna menyebar dengan cara yang sangat akrab di pedesaan. Tidak perlu media sosial, tidak perlu surat kabar, hanya perlu beberapa cerita di pasar, beberapa kunjungan, beberapa orang yang menceritakan kembali. Ada seorang wanita yang tinggal sendirian di bekas tambang, ia menanam sayuran sendiri, mengalirkan air sendiri. Tempat itu sekarang terlihat sangat berbeda. Kalimat-kalimat sederhana tetapi cukup untuk menyebar jauh. Dan akhirnya sampai juga ke telinga orang yang Ibu Ratna tidak sangka akan kembali. Pagi itu langit cerah, Ibu Ratna sedang membungkuk memangkas beberapa tanaman sayuran di dekat sumber air ketika ia mendengar suara kendaraan. Bukan suara sepeda motor familiar milik orang-orang di kampung melainkan suara mesin yang berbeda, lebih halus, lebih berat. Ia berhenti bekerja, mendongak, sebuah mobil perak berhenti di pintu masuk bekas tambang. Jantungnya berhenti sejenak. Meskipun sudah berbulan-bulan tidak bertemu, ia tetap mengenalinya. Bapak Joni turun dari mobil. Masih dengan postur yang sama, masih dengan pakaian rapi yang sama tetapi ada sesuatu yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia berdiri diam beberapa detik melihat sekeliling. Matanya menyapu jalan setapak batu, area sayuran, aliran air, lalu berhenti pada Ibu Ratna. Ibu Ratna berdiri tegak, tidak mendekat, tidak menghindar, hanya berdiri di sana. Keduanya saling menatap, tidak ada yang bicara duluan.
Udara di antara mereka terasa berat, tetapi tidak lagi seperti hari terakhir di rumah lama, tidak lagi ada perasaan tertekan, tidak ada lagi ketakutan, hanya menghadapi. Akhirnya Bapak Joni angkat bicara. Ratna? Suaranya lambat, tidak yakin. Ibu Ratna mengangguk pelan. Ya. Satu kata singkat tanpa emosi. Bapak Joni melangkah lebih dekat, matanya masih melihat sekeliling. Tempat ini, ia berhenti seolah tidak tahu harus berkata apa. Sangat berbeda. Ibu Ratna tidak menjawab, hanya berdiri di sana. Bapak Joni kembali menatapnya. Kamu yang melakukan semua ini? Ya. Ada yang membantu? Tidak. Jawaban sederhana tetapi cukup. Bapak Joni terdiam beberapa detik lalu melangkah mendekat ke sumber air. Membungkuk melihat aliran. Tidak menyangka, bisiknya. Suaranya pelan tidak lagi penuh keyakinan seperti sebelumnya. Kamu benar-benar berhasil. Kalimat itu jika dulu mungkin akan menyakitinya, mungkin akan membuatnya marah, tetapi sekarang ia hanya berdiri di sana dengan tenang. Kamu tidak pernah berpikir aku bisa melakukan apapun, katanya. Suaranya tidak tinggi, tidak ketus, hanya mengatakan kebenaran. Bapak Joni tertegun, tidak membantah, tidak menjelaskan, hanya diam. Angin sepoi-sepoi berhembus, dedaunan sedikit bergetar. Suara air masih mengalir, tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Lalu Bapak Joni melanjutkan, kamu hidup di sini baik-baik saja. Baik. Ada yang kurang? Tidak. Jawaban singkat dan jelas. Tidak perlu tambahan. Bapak Joni menatapnya lebih lama, seolah ingin menemukan sesuatu yang familiar, tetapi tidak ada. Ratna, katanya perlahan, mungkin saya telah salah. Ibu Ratna tidak menjawab, hanya melihat menunggu Bapak Joni menelan ludah. Saat itu saya pikir kamu tidak bisa hidup sendirian. Saya pikir kamu membutuhkan saya. Ibu Ratna menggeleng pelan. Tidak, kamu pikir aku tidak berguna. Kalimat itu tidak ada kemarahan tetapi tajam jelas tidak bisa disangkal. Bapak Joni menundukkan kepala tidak membantah. Sekarang, ia melanjutkan. Suaranya lebih pelan, saya melihat berbeda. Ibu Ratna terdiam. Kamu bisa melakukan lebih dari yang saya kira. Ya, dan saya. Ia ragu. Saya ingin memperbaiki kesalahan. Udara seperti membeku. Ibu Ratna menatapnya, tidak terkejut, tidak emosional. Hanya memahami. Kamu mau apa? Tanyanya. Kita bisa bicara lagi, bisa memulai lagi. Kalimat itu menggema di tengah bekas tambang dengan jelas, tetapi sangat jauh. Ibu Ratna tidak segera menjawab. Ia menoleh melihat sekeliling, jalan setapak, sayuran, air, gubuk, semua ini tidak ada Bapak Joni. Ia kembali menatap lurus ke matanya. Kamu lihat ini indah tidak? Bapak Joni melihat sekeliling. Ya, kamu tahu kenapa? Ia tidak menjawab. Karena aku yang membuatnya untukku. Katanya. Bukan untuk orang lain. Bukan agar ada yang melihat, bukan agar ada yang memuji. Suaranya pelan. Tapi aku yang melakukannya karena aku menginginkannya. Bapak Joni berdiri diam tidak menyela. 30 tahun, ia melanjutkan. Aku melakukan segalanya untuk keluarga, untukmu, untuk anak-anak. Aku kira begitu sudah cukup. Ia berhenti sesaat, tapi tidak. Angin berhembus pelan, suara air masih mengalir. Kamu tidak pernah melihatku. Tidak pernah. Bapak Joni memejamkan mata sesaat, tidak membantah. Tidak bisa. Sekarang, Ibu Ratna melanjutkan, aku tidak butuh ada yang melihat lagi. Suaranya tidak besar, tetapi jelas. Aku melihat diriku sendiri saja sudah cukup. Kalimat itu berhenti di tengah ruang. Tidak ada yang melanjutkan. Bapak Joni membuka mata menatapnya, jadi kamu tidak mau kembali? Tidak. Satu kata. Tegas, tanpa ragu, tanpa kelembutan. Bapak Joni mengangguk perlahan, tidak terkejut. Mungkin ia sudah tahu, tetapi masih berharap. Kamu yakin? Ibu Ratna menatapnya, tidak marah, tidak menyalahkan, hanya tidak kembali, yakin. Keheningan yang panjang. Lalu Bapak Joni menghela napas, melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Tempat ini benar-benar sangat berbeda. Ya, seperti kamu. Ibu Ratna tidak menjawab, hanya berdiri di sana. Tidak perlu kata-kata tambahan. Bapak Joni berbalik menuju mobil, berjalan beberapa langkah lalu berhenti, berbalik lagi. Ratna. Ia tidak mendekat, hanya berdiri diam. Saya minta maaf. Kalimat itu pelan tetapi tidak terlambat, tidak terlalu cepat, hanya tepat waktu. Ibu Ratna menatapnya, tidak mengatakan tidak apa-apa, tidak mengatakan aku memaafkanmu,
hanya mengangguk pelan, "Cukup." Bapak Joni naik mobil menutup pintu, mesin mobil menyala, melaju perlahan keluar dari bekas tambang. Suara mesin perlahan mengecil, lalu menghilang sepenuhnya. Bekas tambang kembali sunyi seperti semula, tetapi tidak lagi sama seperti dulu. Ibu Ratna berdiri di sana sendirian tetapi tidak lagi kesepian. Ia melihat ke arah mobil tadi pergi lalu kembali melihat kebun, melihat aliran air, melihat gubuk, angin sepoi-sepoi berhembus. Ia menarik napas dalam-dalam, udara sejuk, nyaman. Sudah selesai, katanya, bukan akhir melainkan sesuatu yang telah diletakkan. Ia berjalan perlahan menuju area sayuran, membungkuk mencabut sehelai rumput kecil. Tangannya masih sakit, punggungnya masih pegal tetapi tidak lagi berat, tidak lagi ditarik kembali oleh masa lalu. Ia berdiri melihat sekeliling, tidak butuh ada yang mengakui, tidak butuh ada yang kembali, tidak butuh ada yang mengatakan ia benar, ia tahu dan itu sudah cukup. Suara air masih mengalir pelan dan teratur tidak berhenti, seperti dirinya, tidak lagi berusaha membuktikan, tidak lagi mencari, hanya melanjutkan. Dan ia tidak tahu bahwa dari sini kisahnya tidak akan lagi hanya miliknya sendiri. Setelah Bapak Joni pergi, bekas tambang kembali sunyi seperti sebelumnya. Tetapi keheningan itu tidak lagi sama seperti hari-hari awal, tidak lagi berat, tidak lagi kosong melainkan sebuah keheningan yang penuh. Ibu Ratna masih bangun pagi setiap hari, masih pergi ke sumber air, masih membungkuk memeriksa setiap bedeng sayuran, tetapi dalam setiap tindakannya tidak ada lagi perasaan harus berusaha membuktikan sesuatu. Ia tidak melakukannya agar ada yang melihat, tidak melakukannya agar ada yang mengakui, ia hanya melakukannya karena ia mau. Hari-hari berikutnya, Ibu Mei kembali. Kali ini ia tidak lagi berdiri melihat dari luar. Ia langsung masuk, berjalan perlahan menyusuri jalan setapak batu. "Ibu Ratna," panggilnya. Ibu Ratna yang sedang menyiram air menoleh. "Oh, kamu datang lagi." Ibu Mei tersenyum, "Saya kan sudah bilang, saya akan kembali." Ia berdiri melihat sekeliling, tetapi tidak lagi dengan tatapan penasaran seperti sebelumnya, melainkan mengamati dengan teliti dan perlahan. "Ibu sudah melakukan ini berapa lama?" "Beberapa bulan saja." "Beberapa bulan?" Ibu Mei mengulangi seolah tidak percaya. Ia membungkuk menyentuh sebuah bedeng sayuran, terlihat seperti orang yang mengerjakannya setahun penuh. Ibu Ratna tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana. Ibu Mei berdiri menatapnya. "Ibu sendirian yang melakukan semuanya?" "Ya." "Tidak ada yang membantu?" Keheningan sesaat. Lalu Ibu Mei berkata pelan, "Saya juga sedang hidup sendirian." Ibu Ratna menatapnya tanpa bertanya. "Suami saya meninggal 2 tahun lalu," lanjut Ibu Mei, "anak-anak saya tinggal jauh, mereka menyuruh saya tinggal bersama mereka tapi saya tidak terbiasa." Ia melihat ke tangannya. "Tinggal sendirian di rumah juga seperti di sini, terlalu sunyi sampai tidak nyaman." Ibu Ratna mengangguk pelan, mengerti, tidak perlu penjelasan. Tapi di sini, Ibu Mei melihat sekeliling, tidak sama bagaimana? Ibu Ratna bertanya. "Di sini ada sesuatu yang hidup." Kalimat itu membuat Ibu Ratna tertegun sesaat. Ia melihat sekeliling, sayuran, air, batu, angin. "Ya," katanya pelan. "Mungkin begitu." Sejak hari itu Ibu Mei mulai datang lebih sering. Awalnya hanya duduk mengobrol, lalu membantu mencabut rumput, lalu mencoba menanam beberapa tanaman, tidak ada yang menyuruh, tidak ada rencana, hanya melakukannya bersama. Suatu sore ketika keduanya sedang duduk beristirahat di bawah bayangan tebing batu, Ibu Mei berkata, "Ibu Ratna, saya tidak berpikir saya bisa melakukan apapun lagi." Ibu Ratna menatapnya. "Dulu saya hanya mengurus keluarga, sekarang tidak ada lagi yang butuh. Saya merasa seperti tidak berguna." Kalimat itu sangat familiar, begitu familiar sehingga Ibu Ratna tidak perlu berpikir. "Bukan karena tidak ada yang butuh lagi," katanya, "melainkan karena kamu belum tahu apa yang kamu butuhkan." Ibu Mei diam mendengarkan. "Dulu saya juga begitu," lanjut Ibu Ratna. "Saya pikir nilai diri saya berasal dari kebutuhan orang lain." Ia berhenti melihat ke arah aliran air, tapi tidak. Ia menoleh. "Nilai diri saya berasal dari saya hidup. Tidak besar, tidak filosofis. Tetapi cukup." Ibu Mei mengangguk perlahan, bukan karena mengerti sepenuhnya melainkan karena merasakan. Berita tentang bekas tambang mulai menyebar lebih luas. Bukan karena Ibu Ratna yang bercerita melainkan karena orang-orang yang datang. Seseorang bercerita kepada 2 orang, 2 orang bercerita kepada 3 orang. Ada tempat yang sangat tenang, ada seseorang yang melakukan semuanya sendiri.
Tempat itu sekarang terlihat sangat berbeda dari luar, dan kemudian orang-orang lain mulai berdatangan. Suatu pagi ketika Ibu Ratna sedang menyiram sayuran, dua wanita lagi muncul. Mereka berdiri di pintu masuk melihat ke dalam tidak berani langsung masuk. Ibu Ratna melihat mereka, meletakkan tempat airnya, masuklah. Salah satu melangkah maju. Ibu yang tinggal di sini, ya? Orang itu melihat sekeliling. Indah sekali. Suaranya pelan. Benar, kata yang lain. Kami dengar orang-orang bilang jadi kami mampir mencoba. Ya, tidak banyak bertanya. Tidak menjelaskan. Hanya menerima. Hari-hari berikutnya, bekas tambang tidak lagi hanya dihuni Ibu Ratna sendirian. Ada yang datang duduk mengobrol, ada yang membantu mencabut rumput, ada yang mencoba menanam sayuran. Tidak ada yang tinggal lama, tetapi semua kembali. Suatu sore ada 5 wanita duduk bersama, tidak ada yang sama. Ada yang kehilangan suami. Ada yang bercerai, ada yang hidup sendirian. Tetapi semua punya satu kesamaan. Mereka pernah berpikir mereka tidak lagi berharga. Salah satu dari kelompok itu, sekitar 40-an tahun, duduk diam sepanjang sore. Ketika semua orang mulai pulang, ia baru mendekati Ibu Ratna. Ibu, suaranya pelan, boleh saya bicara dengan Ibu sebentar? Ibu Ratna mengangguk. Keduanya duduk di dekat sumber air. Langit sudah senja, sinar matahari redup. Wanita itu melihat ke tangannya. Saya baru saja bercerai. Ibu Ratna tidak terkejut, hanya mendengarkan. Saya pikir hidup saya sudah berakhir. Suara wanita itu bergetar, tidak menangis tetapi sangat dekat dengan air mata. Ibu Ratna menatapnya tidak buru-buru menjawab, kamu tidak tahu siapa dirimu lagi. Lanjut wanita itu, sebelumnya saya hanya hidup untuk keluarga. Ibu Ratna mengangguk lalu berkata, tidak tahu itu bagus. Wanita itu mendongak. Ya, tidak tahu berarti kita bisa memulai. Suaranya pelan. Jelas. Dulu saya juga tidak tahu siapa saya, ia melihat ke bekas tambang. Tetapi kemudian saya melakukannya. Melakukan apa? Apapun yang saya bisa. Ia menoleh. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, hanya perlu memulai. Wanita itu terdiam. Benar-benar mendengarkan. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, katanya. Ibu Ratna tersenyum tipis. Saya juga tidak tahu. Wanita itu menatapnya terkejut. Tapi saya tetap melakukannya. Jawaban sederhana tetapi cukup. Matahari perlahan terbenam, cahaya kuning menyelimuti bekas tambang, air memantulkan kilauan, angin sepoi-sepoi, suasana tenang. Wanita itu berdiri melihat sekeliling sekali lagi. Saya akan kembali. Ibu Ratna mengangguk. Ya, ketika semua orang sudah pergi, Ibu Ratna duduk sendirian lagi. Tetapi kali ini tidak lagi sendirian. Suara percakapan masih samar-samar terdengar di udara. Jejak kaki di tanah masih ada, perasaan masih ada. Ia melihat sekeliling, bekas tambang, jalan setapak, sayuran, air, gubuk. Semuanya masih sama, tetapi juga tidak lagi sama seperti dulu. Ia menghela napas panjang dan lega, tidak hanya milikku lagi. Bisiknya, tidak sedih, tidak menyesal, hanya menyadari bahwa apa yang ia bangun tidak berhenti pada dirinya. Itu menyebar pelan tapi nyata. Langit perlahan gelap. Ia berdiri berjalan ke gubuk. Setiap langkah masih pelan tapi pasti. Tidak lagi khawatir, tidak lagi ragu, hanya melanjutkan. Besok akan tetap seperti hari ini. Bekerja, bertemu orang, berbicara, hidup. Tidak perlu besar, tidak perlu istimewa, hanya perlu nyata. Suara air masih mengalir pelan dan teratur tidak berhenti. Seperti dirinya tidak lagi berusaha membuktikan, tidak lagi mencari, hanya melanjutkan. Dan ia tidak tahu bahwa dari sini kisahnya tidak akan lagi hanya miliknya sendiri.